Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fezira Ananda Alfian, kelas 6C akuntansi pagi. Mata pelajaran pemeriksaan akuntansi. Saya di sini menyelesaikan tugas tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar, sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item dalam populasi seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat direncanakan untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji material, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Yang kedua ada ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Audit dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% atas item dalam populasi menurut pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko kesalahan penerimaan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Yang kedua, resiko kesalahan penolakan, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Resiko kesalahan penerimaan dalam sampling audit berhubungan dengan resiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif terensi yang spesifik yang diterapkan pada pemilihan item sampel. Resiko kesalahan penerimaan dapat ditentukan secara kuantitatif dengan menggunakan model risiko audit dan pemecahan untuk TD sebagai berikut. Ada D sama dengan AR dibagi IR dikali CR dikali AP. Pendekatan sampling statistik. Dua pendekatan sampling statistik berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama ada sampling PPS, yang kedua sampling variabel klasik. Perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai dengan standar pekerjaan lapangan. Yang ketiga, sampling PPS atau probability proportional to size menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling PPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Yang kedua ada menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang di dalam untuk setiap populasi. Auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling dalam sampling PPS adalah rupiah sendiri, dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Meskipun setiap rupiah tersebut merupakan dasar pemilihan sampel, namun yang diuji auditor adalah akun transaksi, dokumen, dan item-item sejenis yang berkaitan dengan rupiah yang dipilih. Ukuran sampel. Rumus untuk penentuan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BV dikali RF dibagi TM dikurang AM kali EF, yang mana BV itu adalah nilai buku populasi yang diuji, sedangkan RF faktor reliabilitas untuk resiko kesalahan penerimaan. TM itu adalah salah saji yang dapat ditoleransi. AM salah saji yang diantisipasi, sedangkan EF adalah faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Menentukan model pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dalam rupiah ke interval yang sebanding dengan rupiah. Dengan demikian, interval sampling harus dihitung sebagai berikut. SI sama dengan BP per N. Melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kerja keras. Informasi ini kemudian digunakan
untuk memproyeksi salah saji total dalam populasi. Evaluasi hasil sampel. Dalam pengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atas salah saji Übermisstatement limit dikurang UML dari data semua dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Tentunya dalam perencanaan sampel, jika UML lebih kecil atau sama dengan salah saji yang dapat ditoleransi, hasil sampel didukung kesimpulan bahwa nilai buku populasi tidak dicatat melebihi TM pada risiko kesalahan penerimaan ditetapkan. UML dihitung sebagai berikut. UML sama dengan PM ditambah ASR, yang mana PM itu salah saji total yang diproyeksi dalam populasi, sedangkan ASR adalah cadangan risiko sampling. Kelebihan dan kekurangan sampling PPS. Kelebihan sampling PPS itu ada. Sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampling secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ada ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, ada sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Adapun sebaliknya, sampling PPS mempunyai kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, ada sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kekurangan sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, ada pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang auditor digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Estimasi diferensiasi. Dalam sampling estimasi diferensiasi, perbedaan dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi nilai total populasi, dan variabilitas perbedaan digunakan untuk menentukan cadangan risiko sampling dicapai. 3 kondisi berikut diperlukan dalam penggunaan estimasi diferensiasi. Yang pertama, ada nilai buku setiap item populasi harus diketahui. Total nilai buku populasi harus diketahui dan sesuai dengan jumlah nilai buku item secara individual. Terdapat perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku yang diperkirakan. Estimasi rasio. Dalam sampling estimasi rasio, pertama auditor menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Berikutnya, rasio dihitung dengan berbagai jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku untuk item sampel tersebut. Yang kekurangan sampling variabel klasik, yang pertama adalah sampel-sampelnya tidak mudah untuk diperluas daripada sampel PPS jika diperlukan. Sedangkan kekurangannya, sampling variabel klasik lebih rumit dibandingkan sampling PPS. Umumnya, auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merencanakan sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang dan kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.